semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Putra Gabriel Umbana, mahasiswa psikologi Universitas Boso Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, di video saya kali ini, saya akan kembali membahas mengenai jenis-jenis karya tulis. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang penasaran dengan pembahasan saya, ayo simak video saya sampai selesai. Jenis karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah dengan landasan teori, metode ilmiah, dan contoh metode penulisan karya ilmiah. Nah, biasanya berisi mengenai fakta, data, dan solusi mengenai suatu isu yang diangkat. Nah, karya ilmiah ditulis secara sistematis dan runtut, serta menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah yang tepat. Nah, tujuan dari penulisan karya ilmiah adalah untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang ilmu. Nah, karya ilmiah memiliki beberapa ciri, antara lain ditulis secara sistematis, menggunakan kaidah keilmuan, dan memberikan pemahaman secara detail. Nah, struktur karya ilmiah terdiri dari beberapa bagian seperti judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pusaka. Nah, karya ilmiah dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui kajian-kajian dan penelitian sosiologi. Nah, berikut adalah jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah adalah karya tulis yang berisi pendapat penulis terhadap masalah atau topik yang diteliti yang berkaitan dengan teori yang ada. Secara umum, artikel ilmiah termaksud karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah atau kumpulan artikel ilmiah lainnya. Nah, yang kedua yaitu makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya dipaparkan dalam sebuah seminar berupa presentasi. Kemudian yang ketiga yaitu skripsi. Nah, skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi biasanya berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang keempat, tesis. Nah, tesis adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis biasanya berisi hasil penelitian yang lebih mendalam dibandingkan skripsi. Yang kelima yaitu disertasi. Nah, disertasi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. Nah, disertasi biasanya berisi hasil penelitian yang lebih kompleks dan mendalam dibanding tesis. Yang keenam yaitu paper. Nah, paper adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Nah, paper biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau disajikan dalam konferensi ilmiah. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kertas kerja. Nah, kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Nah, kertas kerja biasanya dipresentasikan dalam seminar atau konferensi. Nah, berikut adalah 3 fungsi umum dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, fungsi untuk pendidikan. Pada saat penulis berada di bangku sekolah menengah atas, penulis pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau karya ilmiah remaja. Nah, dari sini, penulis banyak belajar tentang dasar penulisan, mengajak penulisnya untuk berpikir kritis, menuliskan pemikiran atau hasil percobaan ilmiah, kemudian mempertanggungjawabkan hasilnya. Kemudian agar lebih lengkap lagi, ketika berada di bangku perguruan tinggi, menulis laporan praktikum dan membuat makalah merupakan kegiatan rutin yang berujung pada penulisan skripsi atau tugas akhir. Nah, tesis bagi mahasiswa yang mengambil program master atau magister, disertasi bagi mahasiswa yang mengambil program doktoral. Sebagai fungsi pendidikan, karya ilmiah menghadirkan pengalaman menulis tersendiri bagi siswa maupun mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu fungsi untuk penelitian. Pada setiap masa, ilmu pengetahuan semakin berkembang sesuai dengan pertumbuhan sosial masyarakat. Nah, dari sini, karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Setelah memperoleh data-data yang akurat, diolah, disimpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan. Kemudian, yang ketiga yaitu fungsi fungsional.
Nah, karya tulis ilmiah ditulis oleh penulis dari berbagai disiplin ilmu. Penjelasan arti fungsi fungsional berarti karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu itu sendiri. Nah, berikut adalah 5 cara dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu peristiwa. Nah, pada tahapan penulisan karya tulis ilmiah, diawali dengan proses perencanaan. Penulis merencanakan apa yang akan ditulis. Dalam tahapan perencanaan ini, diperlukan adanya topik suatu karya, tujuan menulis, sasaran pembaca, serta ruang lingkup dari karya tulis ilmiah ini sendiri. Kemudian yang kedua yaitu ungkapkan. Nah, tahap ungkapkan ini berisi mengenai mengungkapkan data-data penunjang, baik dari hasil penelitian, studi kasus, studi literasi, atau melakukan wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dan juga bahan observasi. Yang ketiga yaitu analisis. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Biasanya disebut sebagai olah data. Nah, data diolah dengan perumusan masalah yang sesuai dengan topik yang diangkat, namun tentunya tidak lepas dari data-data pendukung yang telah terkumpul. Yang keempat yaitu kesimpulan. Nah, tahap kesimpulan menjadi jawaban dari untayan peristiwa yang muncul dalam merancang penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Nah, kesimpulan dapat menjadi penjelas bagi penulis dan pembaca, karena biasanya semua yang terlihat atau yang terlibat akan lebih paham dan jelas setelah muncul adanya kesimpulan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu terapkan. Nah, perencanaan penulisan yang rapi dan sistematis tidak akan menghadirkan manfaat jika tidak diterapkan dengan baik. Penerapan dalam pembuatan karya tulis adalah mulai menulis. Nah, selanjutnya yaitu karya ilmiah populer. Nah, karya ilmiah populer adalah suatu karya ilmiah yang disajikan di hadapan massa secara populer pada berbagai macam media massa atau cetak seperti majalah, koran, dan tabloid. Nah, oleh karenanya, karya ilmiah populer ini kemudian memiliki karakter yang khas agar isinya dapat diserap dengan mudah oleh banyak orang dan menarik untuk dibaca. Maka dalam pembuatannya menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami dan dimengerti. Nah, dalam hal ini diserap oleh orang banyak, dapat diartikan bukan hanya pada kalangan akademisi saja, tetapi masyarakat pada umumnya. Dengan begitu, akan semakin banyak orang yang mengetahui berbagai ilmu, pengetahuan, dan pembelajaran. Nah, sehingga wawasannya pun semakin bertambah. Nah, untuk dapat mengerti pengertian karya tulis ilmiah populer, sebaiknya kita mengkajinya dari kata-kata pembentukannya, yaitu tulisan, ilmiah, dan populer. Nah, tulisan sebagai istilah yang digunakan untuk dapat menyatakan sebuah karya tulis yang disusun berdasarkan tulisan, karangan, serta pernyataan, gagasan dari orang lain yang kemudian disusun oleh penulis karya ilmiah populer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmiah bisa berarti bersifat ilmu atau secara umum pengetahuan atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan populer dapat diartikan sebagai disukai oleh banyak orang. Nah, selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, populer juga berarti sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya atau mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, ilmiah populer adalah bersifat ilmiah tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam, baik itu tentang artikel, gaya penulisan karya ilmiah. Nah, pada umumnya karya ilmiah populer ditulis dengan cara menyadur atau mengutip. Kemudian semua saduran atau kutipan itu diolah menjadi suatu pernyataan penulis karya ilmiah populer. Meskipun begitu, dalam menulis karya ilmiah populer tetap harus memperhatikan kaidah ilmiah sehingga harus menggunakan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, karya ilmiah populer adalah suatu karya tulis yang dibuat berdasarkan suatu kaidah ilmu pengetahuan dengan tujuan semua pembahasan dapat dipahami oleh berbagai kalangan umum atau bukan hanya para akademisi saja.
Nah, berikut adalah struktur karya ilmiah populer. Yang pertama yaitu judul. Nah, seperti judul pada umumnya, judul karya ilmiah populer harus mencerminkan isi teks. Namun ciri khas judul karya ilmiah populer pada umumnya lebih sederhana, komunikatif, serta menarik. Nah, jadi dengan judul ini akan lebih mudah menarik perhatian para pembaca. Yang kedua yaitu pendahuluan. Nah, bagian yang menjelaskan mengenai pengenalan atau pembukaan dari karya ilmiah populer. Nah, pada struktur ini, biasanya penulis akan menjelaskan tentang latar belakang dan metode yang digunakan dalam membuat karya ilmiah populer ini. Dengan begitu, pembaca tidak akan kaget ketika sudah memasuki bagian isinya sehingga bisa memahami karya ilmiah populer lebih dalam. Kemudian yang ketiga yaitu badan atau isi. Nah, sementara itu, badan atau isi adalah tentang pandangan ataupun analisis penulis mengenai topik yang dibahas. Biasanya penulis akan menambahkan beberapa argumen dari para ahli dan data yang mendukung suatu penulisan. Nah, badan atau isi karya ilmiah populer tidak sedetail karya tulis ilmiah. Jadi tak heran jika isinya kemudian cukup terbatas. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu penutup. Nah, bagian terakhir dari teks populer diakhiri dengan penutup. Isinya tak lain adalah kesimpulan penulis mengenai suatu topik yang sudah dianalisisnya. Selain itu, penulis juga dapat menyelipkan kritik dan saran yang akan mengatasi berbagai permasalahan yang telah dikaji atau diteliti oleh si penulis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya ilmiah populer. Nah, yang pertama yaitu esai. Nah, esai adalah suatu karangan prosa yang berisi mengenai suatu topik atau masalah tertentu dan ditulis dengan berdasarkan sudut pandang sang penulis. Esai juga merupakan opini, pandangan, ataupun ekspresi pribadi yang dituangkan dalam berbagai bentuk tulisan. Nah, meski demikian, esai akan tetap ditulis dengan argumen yang jelas dan kuat. Yang kedua, yaitu artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah juga tergolong sebagai karya ilmiah populer yang isinya berupa ilmu pengetahuan dengan memaparkan berbagai fakta tertentu. Selain itu, ditulis dengan metodologi yang benar, tetapi tetap menggunakan bahasa yang lebih ringan. Kemudian yang ketiga yaitu opini. Nah, opini sebagai suatu karya ilmiah populer yang berisi pendapat, ide, pikiran penulis mengenai suatu topik tertentu. Nah, umumnya teks ini bersifat tidak objektif, tetapi isinya tetap mengedepankan mengenai suatu argumen dengan data yang jelas. Nah, contoh tulisan opini yang paling mudah ditemukan diantaranya adalah opini yang dipublikasikan di media massa. Nah, itulah pembahasan saya tentang jenis-jenis karya tulis. Kembali saya berharap semoga lewat video saya kali ini dapat memberikan ilmu baru dan dapat membantu teman-teman semua dalam memahami jenis-jenis karya tulis itu sendiri. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.